Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat berkisah, kita jumpa lagi di Mystery Zone. Bagi yang belum subscribe, silakan untuk subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah kami selanjutnya. Dan untuk kisah malam hari ini, kita membawakan satu kisah dari Mas Rio. Kisah ini terjadi di Surabaya sekitar tahun 2003. Dan kisah dari Mas Rio ini sebenarnya unik, Kang Surya. Iya. Karena Mas Rio ini berkisah mengenai kesibukannya dulu di tahun 2003, ya tahun-tahun segitulah. Jadi Mas Rio ini berprofesi sebagai penjaga warnet. Waktu warnet masih booming gitu Pak Ya, Jack. kita tahu sendiri warnet pada saat itu merupakan satu hiburan tersendiri ya Kang Surya. Selain untuk mengerjakan tugas-tugas kuliah atau tugas-tugas yang lain. Tapi yang jelas pada saat itu kan banyak anak-anak muda yang memanfaatkan internet untuk chatting. Jadi masih banyak ya waktu itu yang kita berkenalan di dunia maya dan lain sebagainya. Iya, MIRC ya, atau Yahoo Messenger mungkin. Iya, masih populer di masa itu Pak Jack ya. Iya, kalau Friendster mungkin. Friendster. Kalau sekarang kan sudah ada handphone, nggak perlu dengan perangkat yang besar lagi. Iya. Apalagi pada saat itu juga internet juga cukup mahal. Ya, bagaimana kisah dari Mas Rio ini? Monggo Kang Surya dikisahkan untuk sobat berkisah. Oke Pak Jack. Jadi ini Mas Rio berbagi mengenai pengalaman yang dia alami pada saat beraktivitas sebagai penjaga warnet. Karena memang seperti yang diceritakan Mas Rio, waktu itu ya untuk menjaga warnet itu kadang-kadang sama sibuknya Pak Jack ya. Sibuknya itu karena beberapa warnet itu memang buka sampai 24 jam. Jadi Mas Rio ini kadang-kadang harus bertukar shift dengan beberapa temannya untuk menjaga dan mengadmini tempat dia bekerja. Ya waktu itu memang cukup banyak, yaitu tadi seperti diceritakan oleh Pak Jack, mungkin ada anak-anak yang sekolah butuh mengerjakan tugas, mencari informasi, terus dengan internet sebagai sarana untuk mendapatkan informasi. Lagi pula juga ada beberapa yang hanya sekedar ya chatting atau mungkin berkomunikasi dengan teman-teman yang dikenal dari dunia maya. Jadi Mas Rio ini dengan salah satu teman karibnya memang seringkali bergantian shift, namanya Mas Dwi. Jadi ya ibarat kata dua orang inilah yang paling sering berada di warnet itu, walaupun memang Mas Rio lebih dulu berada di sana katanya Pak Jack. Nah waktu itu masih diingat-ingat oleh Mas Rio ketika Mas Dwi pertama kali ya berada di sana. Jadi Mas Rio ini menjelaskan banyak hal, terutama ya bagaimana prosedur untuk menjadi penjaga warnet, terkait nanti bagaimana kalau ada orang datang, nanti pembayaran billingnya seperti apa. Jadi semua dijelaskan oleh Mas Rio kepada temannya ini, termasuk juga hal-hal yang non teknis Pak Jack. Non teknis itu kan mungkin terkait dari ada dua hal ya, keamanan dan juga keamanan dalam tanda kutip katanya Mas Rio. Kalau keamanan itu mungkin teman-teman sudah paham semua ya, kalau lagi asik di tempat warnet, anak-anak zaman dulu itu katanya kadang-kadang itu tidak memperhatikan lagi orang yang keluar masuk ke dalam ruangan. Mereka kadang-kadang tidak tahu karena bilik-bilik warnet kan cukup tinggi dan menghalangi pandangan Pak Jack ya. Lagi pula mereka mungkin fokus terhadap layar monitor yang ada di depan. Bahkan jangankan yang ada kejadian di luar, di dalam warnet itu ada orang lewat seliweran aja mereka kadang-kadang tidak peduli, acuh. Apalagi mereka kalau membawa kendaraan, motor atau mungkin sepatu atau sandal yang ditaruh di depan, kadang-kadang juga cukup beresiko. Entah itu diambil orang atau mungkin helm yang tiba-tiba lenyap. Hal itu wajar terjadi. Apalagi waktu itu Mas Rio juga bercerita di warnet memang masih belum ada kamera CCTV-nya katanya. Dan yang kedua, Mas Rio ini sempat mewanti-wanti sama temannya, karena Mas Dwi ini juga kenalan Mas Rio cukup lama, walaupun baru ikut bekerja bersama dia. Dia itu menyampaikan, di sini itu hati-hati ya, terutama dari lantai 1 ke lantai 2. Di situ memang sering ada yang lewat katanya Mas Rio. Mas Dwi juga heran, yang lewat itu maksudnya kayak gimana sih? Aku nggak paham gitu. Ya gini loh,
di sini itu ada yang nunggu katanya. Yang nunggu itu biasanya ya sosoknya itu seperti kakek-kakek tua. Dia memang sering berseliweran di tangga lantai 1 ke lantai 2, tapi dia memang lebih sering di lantai 2, di mana ya ada tempat tidurnya anak-anak yang istirahat sama gudang. Karena memang tempat kerjanya Mas Rio ini kan bentuknya seperti ruko Pak Jack. Jadi ada 2 lantai. Di lantai 2 itu ada tempat istirahat sama gudang naruh barang-barang. Terus di lantai 1 itu ada sekitar belasan unit untuk disewakan sebagai warnet itu. Jadi ya kadang-kadang Mas Rio yang sudah cukup lama di sana itu memang mengalami hal-hal yang cukup menakutkan seperti itu. Entah apa yang terjadi, tahu-tahu kadang-kadang ya seperti ada seorang kakek-kakek yang lewat di tangga, entah itu naik dari lantai 1 ke lantai 2 atau mungkin sebaliknya. Tapi hanya seperti itu saja, lewat saja. Tidak pernah mengganggu, tidak pernah ya membuat ulah, itu tidak pernah. Tapi memang bagi Mas Rio waktu pertama kali berada di sana itu memang sangat mengejutkan dan menakutkan, karena ya tahu-tahu sosok itu seperti bayangan muncul dan berseliweran di depannya. Ya siapa yang nggak kaget melihat sosok seperti itu seolah-olah terbang seperti itu Pak Jack. Jadi ya Mas Rio ini mewanti-wanti betul sama temannya Mas Dwi, ya jangan kaget kalau di sini ya, karena memang di sini itu ada yang nunggu katanya. Nah Mas Dwi pun ya sedikit paham, dan dia juga walaupun ada rasa-rasa takutnya gitu, tapi kalau dia melihat Mas Rio kok kayaknya cukup bernyali gini ya, dia juga malu kalau sampai harus takut. Oh iya ya enggak apa-apa, yang penting kamu sudah beritahu aku, jadi nanti kalau ada apa-apa aku nggak kaget kayaknya gitu. Nah akhirnya Mas Dwi pun mulailah bekerja di sana bergantian shift dengan Mas Rio. Ya memang beberapa kali mereka sempat melihat sih kejadian seperti yang dialami oleh Mas Rio, bahkan sering. Jadi di hari-hari tertentu gitu sosok itu kadang-kadang lewat di antara tangga lantai 1 ke lantai 2, atau juga kadang-kadang standby di lantai 2 cuma diem aja, terus ya nggak ada gerakan, nggak ada gangguan, tapi tahu-tahu hilang. Tapi memang Mas Rio itu seperti punya penanda Pak Jack. Jadi tiap kali sosok itu muncul, atau mungkin hanya terlihat sekilas bayangan ada orang yang berjalan dari lantai 1 ke lantai 2 atau sebaliknya, itu selalu ada kejadian. Jadi ya seolah-olah Mas Rio itu hafal, kalau habis ada sesuatu nanti pasti ada kejadian. Kalau enggak ya paling di depan ada helm yang hilang, atau kalau enggak juga di depan tahu-tahu ada sesuatu, mungkin ada orang jatuh. Karena memang Mas Rio sempat beberapa hari terakhir ini sama Mas Dwi juga merasakan ketika kakek-kakek itu lewat gitu, mereka sempat kaget, apalagi waktu itu sudah menjelang malam. Dan nggak lama kemudian esok paginya itu ada kecelakaan yang sampai ada yang meninggal gitu di depan jalan ruko itu Pak Jack. Ya akhirnya itu cukup membuat Mas Rio dan Mas Dwi itu sebagai semacam kayak tanda gitu, harus berhati-hati kalau ada sosok itu memunculkan diri gitu. Apalagi kemarin cukup membuat mereka kaget juga ya, karena sampai ada kejadian kecelakaan yang menimbulkan korban meninggal gitu. Akhirnya ya Mas Rio dan Mas Dwi pun terus berjaga dengan tetap berhati-hati dan waspada, karena memang di beberapa hari terakhir ini sosok itu kerap sekali menampakkan diri, baik itu kondisi malam hari yang masih ada pelanggan, ataupun kondisi dini hari ketika sepi pelanggan. Ya memang bagi Mas Rio hal itu sudah terbiasa sih, tapi bagi Mas Dwi itu sesuatu yang cukup ya membuat jantungnya berdebar lah, karena kadang-kadang dia juga kaget tahu-tahu ada seperti bayangan lewat melayang di lantai 2 ke lantai 1 atau sebaliknya. Itu cukup membuat Mas Dwi agak ya merinding ketakutan lah. Hingga akhirnya pada suatu waktu ketika itu Mas Rio hendak berganti shift dengan Mas Dwi. Jadi mungkin Mas Rio ini sudah cukup capek ya. Dia memang waktu itu bercerita cukup banyak pelanggan yang
pagi hari sampai siang harinya ini terus berebutan untuk mengantri di warnet sana. Jadi dia nggak henti-hentinya mengawasi sambil ngatur billing para pelanggan yang ada di warnetnya. Hingga akhirnya ketika shiftnya Mas Dwi datang menjelang malam, Mas Rio ini sempat bilang, waduh ini seharian kayaknya banyak yang pelanggannya deh, mungkin aku tak istirahat dulu ya, aku tak tidur di lantai 2, terus nanti kamu jalankan seperti biasa. Oh ya sudah, kamu istirahat aja dulu, lagi pula ini juga kayaknya tinggal beberapa pelanggan, sekitar ada 3 orang, dan kayaknya mereka itu biasanya make sampai larut malam karena mereka ambil paket yang sampai dini hari Pak Jack. Jadi ya sudah, aku tak istirahat dulu, kamu jaga aja, paling mereka juga nggak terlalu banyak yang permintaan, paling ya hanya sekedar browsing sampai tengah malam gitu. Akhirnya Mas Rio ini naik ke lantai 2 dan dia memang kondisinya saat itu capek banget. Dia sempat merasa ya kayak seperti ada sosok kakek yang biasanya itu seperti berada di sekitar situ sih. Tapi karena waktu itu Mas Rio memang dia itu bercerita bahwa merasa sangat capek, dia nggak ambil peduli. Dia sebayangannya naik ke lantai 2, istirahat, tidur karena memang sudah menjelang malam gitu. Sementara Mas Dwi menggantikan dia tetap berjaga di bawah. Nah, menurut penuturan Mas Rio, Mas Dwi ini begitu berjaga memang suasananya terasa agak beda Pak Jack. Apalagi ya pelanggannya cuma tinggal 3, terus mereka juga ambil sewa yang cukup lama, jadi bakal banyak waktu luang yang dipakai untuk Mas Dwi gitu. Jadi dia itu merasa di sepanjang malam ini kok suasananya agak beda gitu. Apakah ini bawaan dari kemarin-kemarin yang sampai ada kejadian kecelakaan, terus ada khawatir ada barang-barang yang hilang. Bayangannya Mas Dwi juga sama seperti itu. Apalagi ketika dia tahu-tahu itu melihat ada sekelebat bayangan yang masuk dari pintu depan ruko, dan tahu-tahu seolah-olah melayang naik melalui tangga ke lantai 2. Mas Dwi sempat kaget. Dia memang tahu betul ini kondisinya sudah cukup malam. Kalau ada pelanggan ya minimal pasti nyamperin dia dulu, nyamperin kasir. Lah ini kok tahu-tahu ada sekelebat bayangan masuk dari luar, kok langsung naik ke tangga lantai 2 gitu. Apa jangan-jangan ini yang biasanya, pikirnya Mas Dwi seperti itu. Dan kalau ketika dia berpikir bahwa ini sosok yang biasanya kakek-kakek penunggu tempat itu, otomatis kalau seperti ini bakal ada kejadian gitu. Karena beberapa hari terakhir kalau sosok itu muncul ya seperti yang tadi diceritakan itu Pak Jack, kalau ndak ada sandal hilang, helm hilang, atau mungkin ada kejadian ya orang jatuh, kecelakaan di jalan, biasanya seperti itu. Akhirnya Mas Dwi ini pun merasa tidak nyaman dengan kondisi itu. Dia naik ke lantai 2. Dia lihat Mas Rio lagi tidur nyenyak. Ya dia agak bingung juga sih, tapi karena mungkin dia merasa Mas Rio sebagai orang yang lebih senior, lebih lama di sini, mungkin tahulah kira-kira harus berbuat seperti apa. Dia pun membangunkan. Ini tadi aku kok lihat ada kayak bayangan orang naik ya dari pintu depan masuk kemudian naik ke lantai 2. Nah, Mas Rio dengan sedikit kondisi setengah sadar ya, dia sempat merasa, oh ya sudah, itu mungkin yang biasanya itu. Gini aja, ada pelanggan berapa orang? Ada 3. Ada motornya nggak? Ada motornya, mereka bawa motor. Oh ya sudah, motornya suruh ngamankan aja, naikkan ke selasarnya ruko, terus suruh kunci ganda, jangan ditaruh di parkiran depan ruko. Karena biasanya kalau ada sosok itu jangan-jangan ya khawatirnya kalau nggak ada kecurian helm malah kecurian motor, ini kan resiko. Apalagi kemarin ada kecelakaan sampai yang meninggal gitu. Oh ya sudah, aku tak lanjut tidur, katanya Rio. Ya sudah, aku tak beritahu ke pelanggan yang lain. Akhirnya Mas Dwi ini turun, dia ya dengan meminta maaf memberitahu ke para pelanggan itu supaya yang bawa motor dinaikkan saja ke selasarnya ruko, jadi lebih dekat dengan posisi mereka
beraktivitas di dalam warnet gitu. Nah akhirnya setelah para pelanggan ini bersedia untuk mengamankan kendaraan mereka masing-masing, mereka juga diminta untuk memasukkan helm atau barang-barang berharga ke dalam ruko supaya bisa terpantau oleh Mas Dwi. Nah sementara Mas Rio ini setelah diberitahu tadi ya, akhirnya dia sempat terjaga sejenak kan, terbangun sejenak dari tidurnya, sehingga dia ketika lanjut tidur ini kondisinya antara sadar dan tidak sadar Pak Jack. Jadi dia itu posisinya waktu itu sangat mengantuk sekali, walaupun kondisinya sudah sangat lelah sekali, tapi Mas Rio ini katanya masih merasa sadar. Jadi ya kalau membuka mata gini dia masih bisa melihat apa aja yang ada di sekitarnya gitu. Dan ketika sedang dalam posisi yang setengah sadar tadi, Mas Rio ini katanya merasa lehernya itu dicekik Pak Jack. Dia itu sampai tidak bisa bergerak, tidak bisa bernafas. Cekikan itu aneh sekali, rasanya itu seperti ditindih benda yang memang cukup mencengkeram lehernya gitu. Jadi benda itu kuat sekali. Dan Mas Rio ini berusaha membuka mata dengan menyadarkan dirinya ya. Dia itu melihat di depannya itu memang ada sosok yang cukup asing baginya. Jadi sosok seorang laki-laki ya, laki-laki muda mungkin seumuran dengan Mas Rio gitu, tapi kondisi tubuhnya itu tidak utuh. Jadi ya sebagian wajahnya katanya rusak, terus kayak mengeluarkan darah gitu, terus kedua tangannya juga banyak luka-luka gores, pakaiannya juga compang-camping, dan sosok itu mencekik lehernya dengan kuat. Terus kedua kakinya itu ya katanya sempat menindih bagian dada dan perut dari Mas Rio. Mas Rio ini merasa sangat kaget sekali ya dengan kemunculan sosok itu, tapi karena mungkin Mas Rio sudah terbiasa berada di tempat itu, kemudian juga sering diganggu oleh ya hantu kakek yang sering muncul itu. Jadi mungkin Mas Rio ini rasa takutnya itu masih kalah dengan rasa sakit yang dirasakan. Jadi Mas Rio ini masih berusaha memberontak dan dia sempat berteriak, "Woi, sopo kon?" Jadi bahasanya itu siapa kamu gitu. Jadi Mas Rio ini dengan berkata itu sempat menegur sosok itu, "Sopo kon? Siapa kamu?" Sosok itu cuma menggeram saja dan dia tidak menyebutkan apa-apa, hanya berkata, "Ngalio, iki nggonku gitu. Kamu pindah, ini tempat saya. Aku pengen nang kene, aku pingin di sini," katanya seperti itu. Mas Rio pun merasa heran, ini siapa ini kok? Ya pertama wajahnya juga hancur, terus tuh pakaiannya juga compang-camping seperti orang ya mungkin bukan orang gila ya, tapi kayak orang yang memang baru mengalami kejadian yang membuat dia harus terluka sana sini gitu Pak Jack. Dan tahu-tahu mencekik Mas Rio sambil menyuruh dia pergi karena ingin menempati tempat ini. Ya Mas Rio merasa kaget bukan main ya, dia terus memberontak, tapi sosok itu cekiannya makin kuat dan menindih tubuhnya itu makin berat. Mas Rio masih berusaha menyadarkan diri sepenuhnya karena memang waktu itu dia merasa posisinya seperti antara sadar tapi juga kondisinya tidak bisa digerakkan semua tubuhnya Pak Jack. Jadi seperti tegang gitu, atau mungkin dia itu merasa antara sadar dan tindihan. Kalau orang Jawa kan merasa kayak tindihan dalam tidur itu kan, ya itu tadi Pak Jack, tidak bisa berbuat apa-apa antara alam bawah sadarnya. Dia terus mencekik Mas Rio, sementara Mas Rio berusaha untuk menyadarkan diri, dan tahu-tahu Mas Rio ini dari sudut matanya itu menangkap ada sosok lain Pak Jack. Dia itu berharap Dwi yang datang untuk menolongnya, tapi yang bikin Mas Rio kecewa ya bukan Dwi yang muncul, malah sosok yang selama ini dia kenal. Jadi kakek-kakek yang biasanya muncul mendadak kemudian berseliweran di ruko itu, tahu-tahu dia itu muncul dari belakangnya sosok yang tadi. Kakek itu hanya diam saja dan menampakkan wujudnya baru kali ini. Mas Rio itu melihat wujud keseluruhan dari kakek itu, karena biasanya kan sosok itu hanya menampakkan bayangan gitu aja ya, hanya postur tubuhnya, bayangannya, atau mungkin hanya wajahnya saja, bagian kakinya tidak terlihat. Tapi kali ini
Mas Rio itu melihat sosok itu seutuhnya mulai dari bagian kepala sampai bagian bawahnya. Jadi seolah-olah dia itu melihat sosok kakek itu demikian nyata. Dan anehnya ketika kakek itu muncul, ya kakek itu hanya tersenyum saja ke arahnya. Dan yang membuat Mas Rio heran itu begitu kemunculan kakek tadi, sosok laki-laki aneh yang mukanya dan tubuhnya luka di sana sini, kemudian pakaiannya compang-camping, itu tiba-tiba melepaskan cekian di leher Mas Rio, dan dia itu seperti menunjukkan wajah yang cukup terancam atau terintimidasi oleh kakek tadi. Entah apa yang dilakukan sosok kakek misterius tadi dan membuat orang yang tadi mencekik Mas Rio ini tahu-tahu seperti seolah-olah bayangan itu kayak lenyap tertiup angin gitu Pak Jack. Jadi seperti asap yang tertiup angin dan lenyap. Seketika itu juga Mas Rio baru bisa menggerakkan kakinya, tangannya, dan dia itu sadar sepenuhnya. Dan ketika dia sadar sepenuhnya, sosok kakek yang tadi tersenyum kepadanya itu juga hilang. Akhirnya Mas Rio masih terdiam cukup lama di atas tempat tidurnya. Dia itu masih merenung, ini tadi kejadian apa gitu ya. Tapi yang benar-benar dia rasakan itu leher dan tubuhnya ini memang terasa baru seperti dicekik dan ditindih. Akhirnya Mas Rio menyadarkan dirinya, dia sekedar mengecek kondisi di bawah. Ternyata di sana Mas Dwi masih tetap berjaga di kasir dan beberapa pelanggan juga normal-normal saja, seolah nggak ada kejadian apa-apa. Kalaupun memang tadi orang yang mencekik Mas Rio itu mungkin lari, pasti orang-orang di bawah ini tahu lah. Dan juga kalau kakek tadi itu lewat, pasti Mas Dwi paham juga lah. Tapi kayaknya dua sosok ini di lantai 2 tadi bertemu dan keduanya tahu-tahu lenyap dengan sendirinya. Jadi Mas Rio waktu itu sempat kebingungan, ini ada apa ini yang terjadi ya. Akhirnya esok harinya barulah Mas Rio ini ketika bangun dia itu menyadari, karena ya ketika dia asik sarapan di salah satu warung di dekat ruko sebelum berangkat kuliah lagi, dia itu sempat mendengar cerita kalau beberapa waktu yang lalu kejadian yang kemarin itu ada kecelakaan di depan ruko itu, ya korbannya memang seorang laki-laki dan usianya ya mungkin beberapa tahun di atasnya Mas Rio lah. Dan ciri-cirinya serta pakaiannya yang dikenakan korban kecelakaan ini mirip banget dengan sosok yang muncul mencekik dan menindih tubuh Mas Rio pada waktu malam harinya itu aja. Jadi ya secara nggak langsung mungkin ya entah arwahnya atau apa mungkin mampir di mana Mas Rio itu tidur di lantai 2. Jadi itu yang dialami oleh Mas Rio Pak Jack. Kisah yang cukup membuat ya merinding lah kalau mengalami langsung seperti itu. Kalau saya sendiri nggak bisa membayangkan apa yang dialami Mas Rio. Iya Kang Surya, jadi mungkin waktu sosok tadi masuk itu ya Mas Dwi melihat Kang ya? Ya melihatnya, awalnya. iya dikiranya mungkin yang masuk itu ya sosok kakek-kakek seperti biasanya itu Pak Jack. Dan yang pasti sosok kakek itu tetap melindungi tempatnya ya? Ya mungkin kalau prediksi yang diceritakan Mas Rio jangan-jangan ya ada sosok yang dari luar itu mungkin pingin tinggal di situ. Tapi di situ karena sudah ada yang nunggu, jadi dia mungkin memilih untuk tidak jadi. Ya. Oke, gimana ya, serem ya Kang ya? Ya saya cukup salut juga sih Mas Rio, masih kondisi seperti itu masih bisa apa ya, tidak ketakutan sama sekali. Iya karena kalau misalnya dalam kondisi terdesak pun ya kadang seperti itu Kang. Karena nggak bisa ngapa-ngapain lagi ya. Mau nggak mau ya dilawan. Oke, terima kasih Mas Rio atas berbagi kisahnya. Dan untuk sobat berkisah, jangan lupa share video kami dan ikuti terus kisah-kisah kami, serta like, subscribe, serta tinggalkan komentar di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.